Hai semuanya, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian tentang perjalanan personal branding aku di 3 platform yang sering aku gunakan, yaitu ada TikTok, kemudian Instagram, dan yang terakhir ada LinkedIn. Jadi sekarang aku mau ceritain ke kalian tentang awal mulanya kenapa aku bisa gunain aplikasi Instagram. Jadi awalnya tuh aku mulai join Instagram tuh karena melihat teman-temanku menggunakan Instagram, jadi aku juga mulai menggunakan aplikasi Instagram itu di tahun 2016. Dan karena aku juga centil gitu ya, suka banget foto-foto. Jujur kalau bisa dibilang pada awal mulanya aku itu alay banget sih, jujur alay banget. Tapi ya namanya juga anak remaja ya, waktu itu masih SD. Nah, suatu hari aku nemuin akun Instagram Baby Sabina di tahun 2018 atau 2020 gitu. Aku scroll feednya, terus aku jadi tertarik karena melihat dari cara dia menata postingannya tuh estetik banget. Sampai pada akhirnya aku mulai mengikuti dari cara dia make up karena tipe make up dia tuh yang aku suka juga. And then sekarang Baby Sabina menjadi salah satu fashion icon yang menginspirasi aku dalam mencari outfit ataupun menstyling baju. Atau bisa dibilang dia tuh menjadi salah satu role model aku, dan dari situ aku mulai ngikutin kegiatan dia di kampus. Aku juga nontonin vlog-vlog dia yang di YouTube juga. Contohnya seperti video dia yang sekarang ditampilin ketika dia melakukan traveling bersama temannya. Aku juga suka. Sekarang berada di halaman profil Instagram diri aku sendiri, bisa dilihat kalau misalkan aku tuh lebih membangun branding ke foto-foto kafe yang lucu, terus mengupload beberapa foto selfie aku. Kemudian pada bagian highlight aku lebih menekankan kepada beberapa foto makanan yang pernah aku coba. Aku juga menyimpan beberapa momen penting ketika aku bersama teman-teman aku, seperti sedang main ataupun beberapa kegiatan aku ketika sedang melaksanakan organisasi di kampus. Jadi Instagram itu bagi aku bukan hanya tempat untuk sharing, tetapi juga dijadikan untuk portofolio visual untuk diriku sendiri. Jadi bisa dibilang strategi dalam Instagram aku tuh lebih ke kepribadian aku sendiri yang lebih terkonsep, minimalis, terus estetik juga. Mungkin aku tuh lebih berfokus ke lifestyle diri aku sendiri gitu. Aku juga lagi memilih-milih kayak mana yang boleh di-share, mana juga yang nggak boleh gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut jelasin mengenai platform yang sering aku gunakan, yaitu TikTok. Siapa sih yang nggak tahu TikTok? Sekarang banyak banget ya yang gunakan TikTok. Jadi sebelum adanya TikTok ini tuh dulu ada namanya aplikasi Musical.ly, kemudian yang sekarang berganti nama jadi TikTok. Jadi awal mulanya tuh aku aktif banget menggunakan aplikasi Musical.ly ini di antara di tahun 2015 atau 2016 gitu. Terus jadi tiap pulang sekolah aku tuh sering banget ngajakin teman-teman aku untuk membuat tren-tren yang ada di Musical.ly gitu. Seperti contohnya tuh seperti ini. Aplikasi Musical.ly itu nggak bisa aku lupain, karena aku bisa nemuin teman-teman aku yang dari luar kota ataupun luar daerah ini tuh ya dari aplikasi Musical.ly ini, karena aku dulu sering banget ikutin trennya, terus aku juga ikutin komunitasnya. Jadi bisa dibilang aku dulu tuh cukup terkenal karena aku terlalu ngikutin banget. Terus pada akhirnya si Musical.ly ini tuh dijual ke TikTok, dan aku merasa kayak platformnya tuh udah mulai berubah. Terus aku juga udah nggak buat konten-konten lagi karena aku kurang suka pada waktu itu konten TikTok tuh. Terus pada
tahun 2019 kalau gak salah, aku tuh mulai tertarik lagi karena waktu itu ada beberapa tren dance gitu, karena aku juga suka banget dance. Ya, karena aku juga suka K-pop, jadi aku suka karena ada dance ini. Jadi ya, siapa yang tahu ya, dulu ada namanya tuh Charlie D'Amelio, dia tuh sering banget bikin tren-tren kayak dance-nya dia gitu. Terus akhirnya aku ngikutin, terus aku juga sering banget nih ngajakin teman-teman aku kayak, Ayo dong kayak kita buat tren ini terus Damn. Like I say, like a hero. He got vice towards the girl. See both sides like you know. See on both sides like you know. sekarang aku lebih menjadi penikmat TikToknya aja, lebih ke untuk nge-scroll ketika aku lagi lagi gabut. Terus aku juga mencari-cari referensi tuh di TikTok seperti outfit, terus atau mencari kafe-kafe yang estetik tuh di TikTok gitu. Sekarang tuh TikTok tuh bisa segala macam gitu ya. Nah, sekarang ada di halaman profil aku, walaupun aku sekarang untuk menjadi penikmat TikTok saja untuk scrolling, tapi aku juga sering mengupload beberapa TikTok aku ya, walaupun tidak mengikuti tren ya. Nah, ini untuk analisis metrik aku selama 60 hari terakhir, dan kebanyakan TikTok aku 78% itu perempuan. Kemudian di platform selanjutnya itu ada aplikasi LinkedIn, serius namun tetap santai. Jadi awal mulanya aku gunain aplikasi LinkedIn itu tuh jujur aja pertama kali masuk kuliah sih, karena ketika masuk kuliah ini tuh ada ospek jurusan dan di situ ditugasin wajib banget untuk buat LinkedIn, terus kayak jadi mutualan gitu sama temen-temen. Sekarang ada di profil LinkedIn aku. Di situ aku sudah mulai mengisi deskripsi tentang diri aku sendiri. Kemudian aku juga sudah mengisi pengalaman aku ketika mengikuti sebuah organisasi. And then aku sudah memasukkan beberapa sertifikat penghargaan yang pernah aku ikutin. And then ini adalah analitik LinkedIn di 60 terakhir aku. Sekarang aku mulai sadar kalau misalkan LinkedIn itu tuh penting banget untuk membangun personal branding diri aku sendiri, terutama untuk nanti di masa depan untuk menjalin relasi dengan yang lain. Kemudian karena aku juga mau membangun bisnis aku sendiri yang bergerak di bidang fashion juga, jadi sekarang aku mulai lebih aktif lagi di LinkedIn gitu. Itulah perjalanan personal branding aku di 3 platform, yaitu Instagram, TikTok, kemudian LinkedIn. Jadi di setiap platform tuh aku mempunyai cerita dan gaya yang berbeda, namun semuanya tetap memiliki kepribadian diri aku sendiri. Jadi videonya sampai sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.